Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh untuk kita sekalian yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu di hari ini dengan mengambil tema kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang berbahagia, masih dalam suasana tahun baru. Tema kebijaksanaan ini sesungguhnya adalah nasihat tahun baru untuk kita sekalian, yaitu kehendak Tuhan Yesus Kristus agar kita mempergunakan, mendayagunakan kebijaksanaan dalam kehidupan kita di tahun ini. Milikilah kebijaksanaan, pergunakanlah kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini. Untuk itu kita akan menjawab dua pertanyaan dalam renungan kita. Yang pertama, kebijaksanaan yang seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita miliki? Dan yang kedua, bagaimana caranya kita memperoleh kebijaksanaan itu? Kedua pertanyaan tadi akan kita jawab dengan memakai metode atau ajaran Injil sepenuh. Mari kita mulai memeriksa ayatnya yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam kebenaran Injil, inilah pelajaran dasar kebijaksanaan. Terambil dari sebuah manuskrip atau catatan yang sangat lanjut, yang sangat tua usianya, bahkan lebih tua lagi dari kitab Mazmur itu sendiri, karena berasal dari zaman Nabi Musa. Seperti diterangkan di dalam pendahuluannya, Mazmur 90 ayat 1a, doa Musa, abdi Allah. Jadi Mazmur 90 ini, saudara-saudaraku, adalah rangkaian doa Nabi Musa, di mana tema kita atau renungan kita adalah merupakan bagian di dalamnya. Inilah yang menjelaskan mengapa renungan kita disebut sebagai pelajaran dasar kebijaksanaan, karena merupakan bagian dari sebuah doa. Di mana doa adalah merupakan langkah awal atau dasar dari segala yang akan kita kerjakan. Ora et labora. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Itu adalah dasarnya. Dan dasar atau pelajaran dasar kebijaksanaan ini akan kita uraikan dengan memakai metode atau ajaran Injil sepenuh sesuai dengan dasar GBIS yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 20, yaitu ajaran yang membangun jemaat di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudaraku, metode ini menyatakan tujuan utama daripada firman tengah minggu kita di hari ini, yaitu membangun jemaat dengan kebijaksanaan di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus batu penjuru. Sekarang mari kita menguraikannya, saudara-saudaraku, kita simak kembali ayatnya. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikanlah bahwa di dalam ayat ini terkandung dua kata kerja. Artinya ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan guna memperoleh kebijaksanaan. Yang pertama dikatakan, ajarlah kami. Ini adalah kalimat permohonan. Minta diajar. Di dalam ajaran Injil sepenuh, maknanya adalah berdoalah terlebih dahulu meminta pimpinan Roh Kudus. Berdoalah terlebih dahulu meminta pimpinan Roh Kudus. Ini adalah definisi pertama yang mutlak dan tidak terbantahkan, yaitu mengapa kita harus meminta pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Karena sesungguhnya doa Nabi Musa ini adalah merupakan doa di dalam roh. Betapa, saudara-saudaraku, berharganya hikmat yang terkandung di dalam doa ini, sehingga doa ini masuk ke dalam kumpulan atau koleksi kitab Mazmur atau kitab Zabur.
Kalau kita menyimak secara keseluruhan Mazmur 90 ini, akan kita temukan dan akan kita dapatkan beberapa perumpamaan tertulis di dalamnya. Di dalam ajaran Injil sepenuh, ayat-ayat seperti ini disebut rahasia kerajaan surga. Maka jelaslah, saudara-saudaraku, tanpa bimbingan Roh Kudus tidak mungkin kita akan dapat memahaminya atau melakukannya di dalam kebenaran. Contoh yang paling sederhana adalah kata kerja yang kedua di dalam ayat 12 yang berkata, menghitung hari-hari kami sedemikian. Bagaimana caranya menghitung hari-hari kami sedemikian itu, saudara-saudaraku? Mengapa dipakai kata sedemikian? Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Kalau kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus, maka akan diberikan kepada kita petunjuk awal. Dikatakan sebagai petunjuk awal, saudara-saudaraku, karena harus terus-menerus digali sampai menemukan kebenarannya. Saudara-saudaraku, petunjuk awal itu adalah kata sedemikian yang maknanya adalah dimensi waktu dari hari-hari itu. Ya, disebut sebagai petunjuk awal karena secara umum kita mengenal ada 3 dimensi waktu di dunia ini, yaitu yang lampau, yang sekarang, dan yang akan datang. Past, present, and future. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan awal, ya. Lagi-lagi kesimpulan awal yang masih harus terus digali sampai menemukan kebenarannya. Yaitu, saudara-saudaraku, kalau kita mau menjadi bijaksana, kita tidak hanya memperhitungkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat sekarang saja, tetapi harus juga dievaluasi dengan peristiwa atau pekerjaan di masa yang lampau untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya, ini adalah kesimpulan awal karena perilaku atau perbuatan seperti ini adalah lumrah, sudah dikenal oleh banyak orang dan sudah dilakukan oleh banyak orang. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, ya harus seperti itu. Namun, ajaran Injil sepenuh mengingatkan tentang firman Tuhan Yesus yang berkata, pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi saudaraku, kalau kita melihat kondisi keadaan dunia kita sekarang ini, sesungguhnya kita hidup di dalam dunia yang sedang terjebak dalam berbagai krisis. Yaitu multi krisis yang berkelanjutan, yang berkepanjangan. Baik secara alam, yaitu bencana yang silih berganti. Baik krisis ekonomi, ya, krisis politik, yaitu pertikaian yang terjadi di mana-mana. Demikian juga krisis sosial, yaitu perubahan perilaku umat manusia yang semakin jauh dari etika yang benar. Ya, etika sekarang sudah menjadi perbincangan di mana-mana. Dan seterusnya, saudara-saudaraku. Apa yang menjadi penyebabnya, saudara-saudaraku? Dari mana asalnya krisis-krisis yang berkelanjutan, krisis-krisis yang berbagai macam itu, saudara-saudaraku? Mengingat atau mengacu kepada firman Tuhan Yesus tadi, krisis-krisis itu adalah merupakan buah-buah dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dunia ini. Dari masa yang lampau sampai sekarang ini tidak berubah. Karena, saudara-saudaraku, keserakahan, arogansi, dan juga hawa nafsu. Jelas, saudara-saudaraku, ini bukanlah kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita miliki. Bahkan, saudara-saudaraku, kalau kita pelajari ayat-ayat yang lain tentang kebijaksanaan, kita akan menemukan kenyataan yang tragis. Kita periksa, saudara-saudaraku, kitab Pengkhotbah 2 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan, saudaraku. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedang orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia.
Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, bahkan Raja Salomo sekalipun, seorang tokoh yang dikenal di seluruh dunia sebagai orang yang paling berhikmat di sepanjang zaman, bersaksi di masa tuanya, di dalam kitabnya, Kitab Pengkhotbah, bahwa hikmat yang dia miliki adalah sia-sia, karena berakhir dengan kesia-siaan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena tidak memiliki kekekalan. Di dalam ayat 16 tadi Salomo bersaksi, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, inilah faktor utama kesia-siaan hikmat atau kebijaksanaan yang ada di dalam dunia ini. Faktor utama kesia-siaan itu, saudara-saudaraku, di dalam pelajaran dasar kebijaksanaan, jelas mengacu, jelas berbicara tentang dimensi waktu. Yaitu tidak memiliki dimensi waktu yang kekal. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah kita harus meningkatkan kesimpulan awal ini. Kita harus menyempurnakan kesimpulan awal ini dengan memakai atau mempergunakan dimensi waktu yang kekal atau dimensi waktu yang sempurna. Apakah itu? Itulah keutamaan di dalam ajaran Injil sepenuh, yaitu Kristus Yesus batu penjuru. Artinya hari-hari yang kita hitung haruslah di dalam dimensi waktu yang sesuai dengan ajaran dan keteladanan Yesus Kristus. Maka lewat ketekunan doa, Roh Kudus akan menyatakan kebenarannya. Itulah firman Tuhan Yesus ketika ia memperkenalkan dirinya kepada ketujuh jemaat di zaman akhir. Tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Inilah dimensi waktu yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inilah dimensi waktu yang kekal, inilah dimensi waktu yang sempurna. Dalam ajaran Injil sepenuh disebut juga sebagai kedaulatan waktu. Yaitu dimensi waktu yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan firman Allah, ya, Alfa dan Omega, yang sesuai dengan kepribadian Tuhan Yesus Kristus sendiri, Sang Firman, dari awal sampai akhir, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu, yang ada di dalam 3 dimensi waktu. Disebut sebagai yang ada itu artinya yang selalu ada, yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak berawal dan berakhir, yang selalu ada. Lalu dimensi waktu yang kedua disebut sebagai yang sudah ada. Yang sudah ada artinya yang sudah datang, yang sudah lahir ke dunia. Dan dimensi waktu yang ketiga disebut sebagai yang akan datang dengan keterangan yang Maha Kuasa. Mengapa disebut sebagai yang Maha Kuasa, saudara-saudaraku? Karena dialah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali di awan-awan sebagai hakim yang maha adil. Disinilah kita sudah dapat menarik kesimpulan final atau kesimpulan yang utama. Untuk memperoleh kebijaksanaan, ternyata yang kita perhitungkan bukanlah memperhitungkan pekerjaan, perbuatan, karya kita menurut dimensi waktu yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku, melainkan menghitung hari-hari kehidupan kita sesuai dengan kepribadian Yesus Kristus. Yaitu sesuai dengan ajaran dan keteladanannya. Alfa dan Omega, firman Allah yang hidup dari Kejadian sampai Wahyu.
Yang ternyata inilah yang merupakan keutamaan dari ajaran Injil sepenuh, yaitu membangun jemaat di atas dasar para rasul, yaitu perjanjian baru, dan para nabi, yaitu perjanjian lama, dengan Kristus Yesus batu penjuru, yang artinya hanya fokus tertuju atau memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana kita dapat memenuhi kriteria ini, yaitu menghitung hari-hari dengan dimensi waktu yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Lewat satu ilustrasi Injil, saudara-saudaraku, kita akan langsung mendapat jawabannya tanpa bertele-tele. Kita periksa satu peristiwa Injil yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 11. Matius 13 ayat 10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Amin. Saudara-saudaraku, kebijaksanaan di dalam kebenaran yang bersumber dari firman Allah, dari awal sampai akhir, yaitu firman yang telah menjelma menjadi manusia. Firman Allah itu sesungguhnya adalah rahasia kerajaan surga. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, saudara-saudaraku, tanpa bimbingan Roh Kudus, tidak mungkin kita dapat memahaminya dan melakukannya di dalam kebenaran. Namun ketika murid-murid Tuhan Yesus datang kepadanya, Yesus Kristus memberi jaminan kepada murid-muridnya bahwa hanya mereka, hanya murid-murid saja yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Hanya kepada murid-murid saja, tidak kepada yang lain. Di mana karunia itu artinya adalah bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan pintu masuk Roh Kudus memimpin kehidupan kita di dalam kebijaksanaan. Maka jelaslah satu-satunya solusi bagi kita untuk beroleh hati yang bijaksana adalah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, saudara-saudaraku, apakah kebijaksanaan itu benar-benar merupakan kehendak dari Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah benar. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus atau ajaran Yesus Kristus di dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pelajaran kerajaan surga tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya rasa kita semua sudah mengenal, sudah mengetahui perumpamaan itu secara keseluruhan. Jadi tidak perlu kita bacakan di tempat ini ayat-ayatnya. Dari perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana itu jelaslah, nyatalah kehendak Tuhan Yesus Kristus kepada jemaatnya agar menjadi bijaksana. Dengan perkataan lain, bagaimana caranya kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang dilanda berbagai krisis dapat tetap aman dan tentram sampai Tuhan Yesus Kristus, Sang Mempelai Surgawi, datang kedua kali. Jadilah mempelai, jadilah jemaat yang bijaksana. Saudara-saudaraku, itulah yang kita perlukan di zaman sekarang ini. Yaitu sesuai dengan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana yang tertulis di dalam Matius pasal 25 yang merupakan bagian atau lanjutan dari Matius pasal 24 yang berjudul khotbah tentang akhir zaman. Mungkin ada yang bertanya, apakah dengan demikian sekarang sudah akhir zaman? Jawabannya adalah iya. Ajaran Injil sepenuh sudah menyatakan kepada kita sekalian, sejak munculnya pandemi COVID-19
pencobaan yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Itulah tandanya akhir zaman sudah datang. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada juga yang nyeletuk, saudara. Kalau nyeletuk ini agak berbahaya, saudaraku. Kalau begitu, kapan kiamat? Janganlah menanyakan tentang kiamat, sebab ada tertulis 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Yang juga tertulis di dalam doa Nabi Musa. Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Inilah saudara-saudaraku seperti yang disampaikan di awal tadi, doa Nabi Musa yang merupakan rahasia kerajaan surga. Artinya hanya dapat dimengerti, hanya dapat diuraikan, hanya dapat dimaknai oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu sudah tertulis di dalam Injil. Siapakah murid Tuhan Yesus itu? Dialah Rasul Petrus yang menulis di dalam kitabnya 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Inilah tulisan Rasul Petrus yang menjawab, saudara-saudaraku, rahasia yang terkandung di dalam doa Nabi Musa. Di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Yang artinya, janganlah kita mengurusi tentang akhir zaman, tentang hari kiamat. Ya. Janganlah kita mengurusi tentang hari kiamat, sebab usia kita tidak sampai 100 tahun. Janganlah kita mengurusi peristiwa yang terjadi setiap 1000 tahun. Itu jauh jaraknya dari kehidupan kita sekarang ini. Jauh dimensinya dari kehidupan kita sekarang ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, tahukah Anda bahwa Rasul Petrus menulis ayat ini sebagai peringatan kepada para pengejek, yaitu orang-orang bebal dan umat yang bodoh. Kita baca ayat yang terakhir, 2 Petrus 3 ayat 3-8. 2 Petrus 3 ayat 3-8. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan bumi juga yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Amin. Saudara-saudaraku, kita sekarang hidup di dalam dunia yang terjebak dalam berbagai krisis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, agar jangan kita menjadi sengsara. Melainkan milikilah kebijaksanaan. Jadilah mempelai yang bijaksana. Bergabunglah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bergabunglah di dalam pemuritan Injil sepenuh. Agar kita berbahagia di dalam dunia ini, sampai Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi itu, datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus tetap membimbing kita
Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelumnya mari kita angkat sebuah pujian. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita angkat sekali lagi, saudara-saudaraku. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini digenapi di dalam kehidupan kami. Yang mengikuti ibadah Tuhan tengah minggu ini, biarlah rahmat-Mu turun, pimpinan Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam kebijaksanaan. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom.